Pemirsa, dalam rangka sosialisasi kebijakan pemerintah di bidang pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah bersama anggota Komisi 10 DPR RI Robert Djopi Cardinal menggelar workshop pendidikan dengan tema Implementasi Kurikulum Merdeka dalam Pemulihan Pembelajaran pada tanggal 10 sampai 12 Juni 2023. Workshop yang berlangsung di Rilik Panorama Hotel Sorong selama 3 hari berturut-turut diikuti kepala sekolah dan guru jenjang PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA sekota Sorong ini membahas tentang implementasi kurikulum merdeka dalam mendukung pemulihan pembelajaran. Pemirsa, perlu diketahui kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Untuk itu, tujuan adanya workshop pendidikan ini agar para pendidik lebih memahami isi dari kurikulum merdeka. Pada hari pertama workshop dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan Kota Sorong, PLT Direktur Direktorat SMP, anggota DPR RI Komisi 10 Fraksi Golkar Bapak Robert Djopi Cardinal, dan ratusan kepala sekolah dan guru jenjang PAUD dan TK sekota Sorong. Apresiasi apa yang dilakukan oleh Direktorat. Kami mengucapkan terima kasih karena Kota Sorong menjadi kota sasaran untuk melakukan sosialisasi IKM dalam mendukung pemulihan pembelajaran. Terima kasih banyak. Memang untuk COVID-19 kami di Kota Sorong juga terdampak pada pembelajaran, pada pendidikan, tapi di tengah-tengah situasi yang seperti itu kami terus berupaya. Walaupun kami ada di tanah Papua, kami tidak mau ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang ada di Pulau Jawa. Nah, selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sehat semua. Pak Hayu, saya mau ikut bahasa sini ya. Lamogo. Sekarang kalau kita lihat data di Kota Sorong ini sudah cukup baik. Nah, tinggal sekarang kita lihat yang warna hijau sudah banyak, merah sudah lumayan. Nah, yang paling gelap itu yang harus ditingkatkan, karena itu adalah yang sekolah-sekolah sudah berbagi. Jadi harus kita tingkatkan. Merdeka, kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberikan kesempatan untuk setiap siswa berkembang dengan minat dan bakatnya masing-masing. Nanti bisa dijelaskan oleh narasumber, saya cuma dikit-dikit saja. Meski secara resmi baru diterapkan di tahun ajaran 2022, kurikulum ini sudah diuji coba di 2.500 sekolah penggerak. Ini seluruh Indonesia ya, bukan? Yang ada di Indonesia. Juga di beberapa sekolah lain yang ada seluruh Indonesia. Menurut data dari Kemendikbudristek, sampai saat ini sudah ada 1.256 sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka belajar.
Tentunya jumlah ini akan terus bertambah sejak diresmikan kurikulum Merdeka sebagai acuan pembelajaran tahun 2022. Di semua jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Ya, terima kasih Ibu Eva. Selamat pagi Bapak Ibu. Kalau kata orang Sorong, laubo ya? Laubo Bapak Ibu? Laubo. Saya baru belajar pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Robert Jopri ya? Bapak Robert Jopri Kardinal SAB selaku anggota Komisi 10 DPR RI. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah mengundang kami ke Kota Sorong. Kalau yang 24 itu tadi ya, yang transisi PAUD SD. Kalau kurikulum Merdeka ini episode ke-7 Pak Ibu. Ya, kita ada di episode ke-7. Nah, karena ada masalah dengan pendidikan kita, dianggapnya seperti itu, ada learning loss, di mana peserta didik kita kemampuannya tidak bisa mengejar materi-materi yang seharusnya waktu itu sudah ditargetkan ya. Akhirnya muncullah kurikulum Merdeka. Nah, inilah yang ada di kurikulum Merdeka Bapak Ibu, bahwasanya kita bertujuan untuk mencapai misi pendidikan, yaitu pembentukan karakter tadi. Nah, kemudian tadi ini kurikulum Merdeka ini capaiannya per fase gitu ya, dan jam pelajarannya fleksibel. Kalau Bapak Ibu di PAUD tadi kita kenal dengan fase fondasi, ya kan, di mana anak-anak bermain. Kemudian di SD itu ada 3 fase, Bapak Ibu tahu ya. Ada fase A, fase B, dan fase C. Kan? Perkenalkan, nama saya Mas Vito Aziz Suryo Putro. Saya dosen pendidikan jasmani, hobinya berantem Bapak Ibu. Jadi jurusannya olahraga. Terus kemudian kenapa orang olahraga bisa berdiri di depan Bapak Ibu untuk memberikan materi berkaitan dengan program sekolah penggerak. Kita beri plus dulu untuk tanah Papua yang kita cintai. Ketika Pak Yopi dengan teman-teman di kementerian ngomong masalah teoritis dan lain sebagainya, kita di daerah ini kadang nggak bisa apa-apa. Ngomong PMM dan lain sebagainya. Ketika Ibu Dokter bilang PMM, tapi teman-teman kita yang ada di pedalaman nggak ada sinyal dan lain sebagainya, mau ngomong apa PMM? Nggak bisa apa-apa. Akan tetapi ada beberapa hal yang memang bisa kita maksimalkan sama-sama di sini. Nah, dari 5 slide ini nanti kita akan coba kawal selama 2 hari nih Bapak Ibu. Tapi coba kita maksimalkan karena tadi waktunya pun juga sangat mepet. Akan tetapi kita coba maksimalkan. Intinya adalah yang sudah disampaikan Ibu Dokter tadi. Anak-anak kita yang di Papua ini sangat spesial. Berbeda dengan teman-teman yang ada di Jakarta. Anak-anak kita ketika istirahat itu bisa mulu ikan, bisa panjat kelapa, itu udah kayak piknik. Ibu. Nah, untuk memperdalam ini semua Bapak Ibu ya, mumpung juga di depan kita ini masih ada Pak Robert, masih ada Pak Nyoman, Bapak Ibu yang mau bertanya, wah sudah siap-siap nih kayaknya di belakang ini. Yang mau bertanya boleh, mau berkeluh kesah, sudah angkat tangan duluan nih. Yang beberapa pimpinan kita kadang takut nanti kalau supervisi tidak ada bukti, sedangkan kita dipacu dengan teknologi, apakah boleh diizinkan seperti itu. Jadi kita cukup tampilkan kalau memang mau kita digitalisasi, oke silakan kita berbaur di dalam staff. Jadi pertanyaan dibolehkan atau tidak untuk modulasi dan sebagainya, tidak usah harus diprint, tapi kita tampilkan langsung di layar seperti itu. Terima kasih. Jadi begini Bapak, tadi saya menyimak pembahasan dari Bapak bahwa kami masih mendapatkan siswa-siswi kami yang bukan dari TK maupun PAUD, karena kita punya masing-masing itu berprinsip bahwa di TK PAUD itu dong cuma bermain saja, tapi kasih habis-habis uang saja. Maaf ya, saya walaupun rambut lurus tapi saya sudah lahir di Papua, jadi saya I love you Papua. Bapak Ibu akan diberkati di tanah ini dengan berbagai macam cara yang diberikan. Untuk itu di tempat ini saya bicara sebagai anak Papua yang ada di negeri ini. Saya minta supaya kalau kita mau lihat yang sekarang kita duduk di sini semua hampir orang-orang seberang. Hanya beberapa orang Papua yang mungkin jadi ada mau keinginan untuk jadi guru. Dan kalau kita yang dari tempat ini saya minta supaya di tempat ini, di tanah ini adalah piring makan kita.
Untuk itu saya bilang, katakan untuk kita semua, ada Bapak Menteri, ada Bapak DPR, dan kita semua yang ada ini, mari kita didik anak-anak Papua yang ada di tanah ini dengan hati, supaya pendidikan ke depan untuk di tanah Papua ini juga maju seperti yang ada di Jawa. Saya katakan bukan saya lari dari kenyataan, karena di DPR itu kita cuma membahas anggaran, kita dorong ke daerah usul minta anggaran apa, kita kasih ke daerah yang menentukan untuk apa itu anggaran dipakai. Setelah anggaran sampai di daerah, kita cuma boleh mengawasi apakah sesuai dengan yang dia usulkan itu atau tidak. Mengenai pendidikan gratis itu tergantung kepala daerah. Untuk yang bahan ajar, kemudian juga ada yang berkeluh kesah kalau kurikulum Merdeka ini akan sulit diterapkan di sekolah-sekolah karena tidak ada bahan ajar dan segala macam, dokumen, SDM dan segala macam gitu ya, karena guru mungkin terbatas, fasilitas terbatas, nah dana dan segala macam. Jadi Bapak Ibu, karena itulah makanya disebut dengan kurikulum Merdeka. Kalau Bapak Ibu memang terkendala dengan fasilitas yang seharusnya ideal gitu, ada harus media pembelajaran yang keren, teknologi dan segala macam, kita bisa memanfaatkan teknologi yang sederhana. Seperti tadi Pak Waskita bilang, untuk belajar konsep tentang pohon kelapa, apalagi di Papua enak ya, anak-anak tinggal lihat pohon kelapa asli, bisa belajar bagaimana memasukkan matematikanya di sana, mengukur tinggi pohon kelapa, manfaat tentang ini, itu adalah sumber belajar yang benar-benar real, Bapak Ibu, yang bisa dipelajari oleh anak-anak. Dibandingkan dengan kami yang di kota, hanya bisa memanfaatkan teknologi hanya untuk bisa melihat pohon kelapa saja. Karena kan di Jakarta pohon kelapa pendek-pendek ya, dan itu bukan pohon kelapa juga. Ya, seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Saya ucapkan terima kasih luar biasa untuk kedua narasumber kita. Pertama adalah Ibu Dr. Heni Harsiah SPD MID. Juga yang luar biasa Bapak Dr. Waskito Aji Suryo Putra MOr IFOFIT. Pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI Robert Jopi Kardinal mengatakan kurikulum Merdeka ini merupakan program baru dari Kemendikbudristek yang harus terus disosialisasikan sampai ke daerah-daerah dan diterapkan untuk meningkatkan kreativitas siswa dan guru. Harapannya sosialisasi kurikulum Merdeka ini bisa terus dilakukan agar penerapannya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan dalam program tersebut. Ini kan pada program pusat dari Kementerian Dikbud dan Ristek yang sudah kita bahas di rapat kerja dengan Menteri di Komisi 10. Hasil ini harus diimplementasikan ke daerah, khususnya untuk kurikulum Merdeka. Karena ini kan hal baru yang mesti terus disosialisasikan. Bimbingan teknik pada ini yang hadir semua guru-guru dan kepala sekolah. Nanti 3 hari berturut-turut. Harapan saya akibat dari aturan yang sudah kita buat ya, undang-undang ini semua fasilitas dan BIMTEK ini terus harus dijalankan semua sampai bisa sempurna. Ini kan barang baru 2022. Semoga nanti ke depan bisa jalan terus. Jadi pokoknya perlu sekali. Makanya hari ini kita bikin 3 hari. Hari ini 150 orang, besok 250, terakhir 100 orang. Jadi 500. Semua guru-guru. Pemirsa, workshop pendidikan berlanjut pada hari kedua, Minggu 11 Juni 2023, yang dihadiri oleh PLT Direktur Direktorat SMP, anggota DPR RI Komisi 10 Fraksi Golkar, Bapak Robert Jopi Kardinal, dan ratusan kepala sekolah dan guru jenjang SMP sekota Sorong. Materi sosialisasi yang disampaikan dalam workshop ini mengenai penjelasan program-program yang ada dalam kurikulum Merdeka. Sebab masih banyak guru yang masih belum memahami isi dari kurikulum tersebut.
Para guru tampak antusias mengikuti pemaparan materi dari para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Dan workshop ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Semangat masuk kelas. Untuk itu kita harus ciptakan suasana anak senang dalam belajar di SD. Hari ini kita sama bintangnya seperti yang kemarin. Bagaimana dengan tema implementasi kurikulum Merdeka Belajar dalam mendukung pemulihan pembelajaran setelah pandemi. Banyak anggaran yang dipotong kemarin pada waktu pandemi, tapi saya hari ini bangga bisa berdiri di depan ibu-ibu, karena lebih banyak ibu-ibunya dari bapak-bapak. Mungkin 80-20 ini, 80% ibu-ibunya, mungkin 90, cuma 10% yang bapak-bapak. Berarti murid-muridnya pasti senang, karena kalau ibu kasih memberi pelajaran lebih kepada PAUD, SD dan PAUD, TK dan SD, pasti ibu-ibu lebih punya cara yang terbaik buat anak-anak kecil. Tepuk tangan untuk ibu-ibu dulu yang pasti beda. Kalau bapak sama ibu ngurusin anak pasti beda. Itu dari saya harap ibu-ibu, saya selalu ibu-ibu duluan ya. Sebab di luar negeri juga kalau bahasa Inggrisnya tidak bisa gentleman dan ladies. Harus ladies and gentleman. Cuma di kita Indonesia juga berbalik. Bapak dan ibu. Hari ini kita mulai ibu-ibu dulu baru bapak. Karena kalau kita voting hari ini kita kalah. Iya kan? Kalau kita voting hari ini kita kalah. Laki itu berapa orang? 1, 2, 3. Paling 30. Yang sisanya 130. Ibu-ibu semua. Jadi kita harus memulai Pak. Nah, mulai mungkin dari kementerian, mulai kalau bikin konsep untuk pidato Mas Menteri, mesti ibu-ibu dulu baru bapak. Jangan dibalik. Orang di luar negeri semua di mana-mana, ladies dulu baru gentleman. Kita di sini balik. Jadi selalu salah dulu gitu. Nggak bisa maju-maju. Sekali lagi terima kasih. Saya bangga bisa berdiri di depan bapak-bapak semua, ibu-ibu hari ini. Semoga bisa mengikuti feedback atau workshop pada pagi hari ini. Mohon izin kami mengundang terlebih dahulu untuk sesi penyerahan cenderamata, karena tadi saya dapat informasi dari panitia hadiah cenderamata ini tadi baru diimpor langsung dari Dubai ya. Tadi saya baru jemput di bandara ini, belum tahu isinya apa. Ya, yang mungkin nilainya tinggi kehebatan. Selanjutnya, Bapak dapat kembalikan kepada Ibu Fahru Bawani yang merupakan juga dari dosen pendidikan Sorong, dan Bawas itu merupakan juga dari perwakilan Unibu dan Sorong ya. Ya, pertama, baik. Selanjutnya, ya. Dan berikutnya kerjasama yang erat ya, kita anggota komisi kemudian RRI dari salam literasi, boleh panggilnya salam literasi ini baca, karena kalau kok cara baca kok cara paham pasti ya ya. Siap, lihat kamera 3, 2, 1. Oke, sekarang mau ya. Iya, kalau saya bilang Merdeka Belajar, di orang kita Merdeka Belajar. Nah, Bapak dan Ibu, tentu jika kita berbicara mengenai kurikulum Merdeka Belajar,
ada fokus yang ingin kita pelajari bersama tentunya. Tadi topik yang utama sudah dibahas oleh Pak Nyoman mengenai bagaimana transisi PAUD ke TK yang menyenangkan. Nah, kali ini kita juga akan berfokus pada bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta berpusat pada pelajar atau peserta didik. Materinya belum tampil ya? Gak apa-apa, kita cerita aja. Kan di tanggal 22 Mei mungkin buat Bapak Ibu yang pendaftar baru dan pendaftar lama tahu ya, kalau sah menjadi sekolah pelaksana kurikulum merdeka itu ketika mendapat SK. Benar ya Bapak Ibu ya? Mendapat SK dari BSKP sebagai sekolah pelaksana kurikulum merdeka. Nah, sekarang jadi pertanyaan, kemarin juga ada yang bertanya kepada kami di pusat, namanya sekolahnya kan kalau mendaftar kemarin mungkin banyak yang terkendala ya Bapak Ibu, karena ID belajar dan segala macam yang berubah dari guru menjadi kepala sekolah menjadi PRT, dan mungkin banyak yang terkendala juga karena jaringan belum sempat mendaftar. Tapi bolehkah kami sekolah yang belum ada namanya di SK melaksanakan kurikulum merdeka? Kira-kira menurut Bapak Ibu boleh tidak? Boleh, benar ya. Walau kemudian juga di kurikulum merdeka kan harus menerapkan proyek P5, benar ya? Nah, Bapak Ibu bisa belajar bersama di sini. Tapi tolong yang diingatkan Bapak Ibu dalam penerapan P5 ya, karena kan kita daerah kita tahu ya kondisinya seperti apa, anak-anak seperti apa. Tolong pilih topik-topik yang benar-benar mendukung ketersediaan sumber daya yang ada di lokasi masing-masing. Contohnya begini, kalau misalnya di Kota Sorong ini kan daerahnya kan laut ya Bapak Ibu. Nah mungkin terus untuk memilih tema, kalau kita SMP, ini SMP kan Bapak Ibu ya, berarti kan ada 3 tema yang harus diterapkan, yaitu 3 kali dalam 1 tahun. Benar? Benar ya? 3 tema topik untuk P5 dalam 1 tahun. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu memilih kewirausahaan, kita pilihlah kewirausahaan yang sekaligus mendukung budaya lokal atau tradisi lokal. Misalnya mungkin Bapak Ibu punya batik Papua gitu ya. Jadi bukan fokus pada cara membuat batiknya, ya. Tapi bagaimana misalnya kalau kearifan lokal, bagaimana anak-anak mengenal sejarah, kenapa ada batik seperti ini, motifnya seperti ini, gitu ya. Anak-anak diminta untuk mencari tahu lebih banyak, bercerita, mencari tahu, eksplor tentang budaya lokal kita. Kemudian juga dengan budaya, misalnya Bapak Ibu punya tema kewirausahaan, mungkin bagaimana anak-anak bisa diajak mengolah ikan yang banyak ini ya, yang sangat-sangat segar. Itu anak-anak bagaimana nanti membuat ikan ini menjadi menumbuhkan entrepreneurship kepada mereka gitu loh. Jadi bukan hanya mungkin secara lokal dijual di pasar itu saja kan, mungkin ada teknologi atau inovasi-inovasi baru yang Bapak Ibu bisa tawarkan, di mana fokusnya bukan untuk pameran produk, di mana Bapak Ibu memaksakan membuat anak-anak buat produk yang mungkin menyusahkan anak-anak karena mencari bahan baku. Kita siapkan bahan baku yang ada di lokasi, yang ada di sekolah, karena fokus pada P5 ini adalah pembentukan karakter, bukan pada produk. Kalau produknya nanti hasilnya jelek atau kurang memuaskan, Bapak Ibu bisa bertanya kepada anak-anak, kenapa? Di mana salah kita? Kita bisa berevaluasi bersama. Seperti itu. Nah, untuk belajar lebih banyak, Bapak Ibu silahkan manfaatkan panduan-panduan yang ada. Kalau ini tolong Bapak Ibu benar-benar di-download ya. Walaupun mungkin agak kendala sinyal, saya yakin Bapak Ibu akan punya inisiatif atau cara tersendiri untuk mendapatkan ini. Karena ini adalah pegangan Bapak Ibu untuk memahami kurikulum merdeka. Seperti itu. Itu saja mungkin dulu, nanti Mbak Eva, daripada saya di stop sama Mbak Eva, Bapak Ibu nanti kita bisa tanya-tanya ya Bapak Ibu ya tentang implementasi kurikulum merdeka. Sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, mohon maaf dengan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bergabung di sini. Kalau Ibu ini jelas dari kementerian, kenapa nih Pak, bisa ceritakan sedikit kepada Bapak Ibu sekalian? Ya, kami berkecimpung di Merdeka Belajar sejak 2020 karena ketika itu program
teoritis di Merdeka Belajar. Alhamdulillah di Papua Barat ketika itu masih bergabung, kita ditunjuk sebagai pelatih ahli. Bapak Ibu wajib untuk melaksanakan program itu, tapi setidaknya sudah prepare dari diri seperti itu. Kami dari 2020 sudah menjadi pelatih ahli di program sekolah penggerak angkatan pertama, kemudian di 2021, 2022 dan sampai sekarang di angkatan yang ketiga kami juga masih membersamai berkaitan dengan program sekolah penggerak. Silahkan diplay Mas. Kalau Bapak Ibu sudah punya akun ID Belajar ataupun akun dari dinas untuk masalah ini, Google Drive itu sangat murah, Rp75.000 itu bisa simpan 1 tera. 1 tera itu Bapak Ibu mau simpan foto sampai muntah-muntah juga bisa, sangat banyak. Kalau sekarang kan kalau 75.000 hard disk nggak mungkin kita dapat berapa. Hard disk kan sekarang 1 tera sendiri sudah ratusan ribu. Tapi dengan akun yang dimiliki dari dinas, terus kemudian Ibu connecting ke Google Drive, yang penting Google Drive-nya akun masuknya ke arah sekolah atau pendidikan, insya Allah nanti aman, bisa dipakai 75.000 itu. Dan yang terbaru itu kemarin di Kyungdong University ada 3 semester yang nanti sekitar 18 anak kita kirimkan ke sana, dan 18 mahasiswa yang ada di Korea Selatan Kyungdong belajar di Papua. Kalau dipikir orang Korea mau ngapain ke Papua, Bapak Ibu mesti mikirnya kayak gitu. Secara teknologi dan semuanya ketertinggalan. Tapi orang Korea apakah memang bisa membuat papeda? Orang Korea apakah sering ketika jam istirahat naik kelapa muda, panjat dapat kelapa muda, terus kemudian berenang, polo dapat ikan? Tidak bisa. Mereka tidak bisa melakukan itu. Dan ketika kita presentasi ke sana dengan program Merdeka Belajar dari Mas Menteri, mereka melongo, maksudnya terheran-heran. Sangat menyenangkan sekali berkuliah dan melakukan pendidikan di Papua. Dan memang seperti itu, di tanah sebesar ini kita sebenarnya untuk program Merdeka Belajar sekolah penggerak dan lain sebagainya itu sangat luar biasa. Bapak Ibu tidak perlu yang terus kemudian rumit itu nanti akan dibahas di sini. Mas bisa langsung ke slide 127. Nanti kita naik lagi 127. Karena tadi saya tanya Bapak Ibu belum menjalankan program sekolah penggerak. Nanti akan ditampilkan oleh teman-teman operator. Tata caranya sangat mudah dan kemudian nanti bisa dimaksimalkan. Dan saya yakin semua pengawasnya Bapak Ibu sudah dapat supervisi dan asistensi dari dinas. Itu pasti, karena dari saya sendiri sebagai seorang narasumber tidak boleh mengintervensi lebih untuk keberadaan program sekolah penggerak dan kampus Merdeka ini. Pada intinya tadi sudah disampaikan lebih oleh Ibu Dr. ini dari pusat berkaitan dengan program sekolah penggerak, yang intinya nanti Bapak Ibu semua akan dimaksimalkan ketika tahun depan 2024 semua sudah diserahkan ke Pemda dan dimaksimalkan betul. Bisa strukturnya sudah ada, kelengkapan-kelengkapannya sudah ada. Akan dipermudah, informasi terbaru itu akan dipermudah lagi ke sistem. Karena beberapa kali kita lihat ternyata Bapak Ibu terganjal di persyaratan, harus minimal kepala sekolahnya, terus calon guru penggeraknya harus ini dan lain sebagainya. Cuma materi lengkapnya untuk trik and tripsnya sudah nanti bisa di download di situ. Cuma nanti akan dibuatkan barcode oleh Mas Agung. Nanti tinggal Bapak Ibu shoot pakai kamera, terus kemudian buka tautan, beres. Nanti tinggal dibuka. Ibu-ibu TK, kepala sekolah TK, kepala TK bisa menjawab apa, kalau tidak. Satu lagi yang terakhir, masalah tadi, yang dari Ibu Reni juga Pak, bahwa kapan kira-kira pasnya ini kalisum ini diterapkan, diajarkan, gitu ya Bu Reni ya? Ya. 2 minggu pertama seperti yang saya sampaikan, ketika masuk kelas 1 SD, 2 minggu pertama jangan dulu diberikan kalisum, ajarkan dulu pengenalan. Ini sekolah baru Muna, ini kakak kelasmu kelas 2 sampai kelas 6.
berikan perkenalan itu, karena mereka cukup terkejut ketika dari PAUD masuk ke SD, dari TK ke SD kan cukup terkejut, dan biasanya bermain atau disuruh belajar, terikat oleh waktu yang sedemikian ketat, dan dia harus duduk patuh. Makanya sekarang sudah dibukakan pembelajaran atau orientasi kepada siswa. Nah ini persoalan di masalah komunikasi nanti, karena anggaran yang digunakan bukan anggaran punya Robert Yopi Kardinal, anggaran negara yang semua harus dipertanggungjawab secara rigid. Ini persoalan kita. Jadi jemput bola daerah itu kurang. Saya orangnya kan ngomong apa adanya. Habis ini saya kalau komunikasi dengan Pak Kota, saya ngomong coba nanti komunikasi lebih baik ke depan, ya. Kita sama-sama membantu pendidikan di Kota Sorong tentunya, Papua Barat Daya ini. Nah, sebenarnya kalau keunggulan, Bapak Ibu pasti sudah tahu, tadi saya sudah cerita ya, kalau kurikulum Merdeka ini fokus pada materi esensial. Ini yang membedakan kita dengan, mohon maaf, kurikulum sebelum-sebelumnya. Kalau yang lebih dekat mungkin K13. Kalau Bapak Ibu pasti ya, Bapak Ibu sudah tahu karena menjalankan K13. Kalau kurikulum Merdeka kan baru nih. Kan Bapak Ibu merasa ya, kalau di kurikulum K13 dulu kita ngejar materi ya Bapak Ibu ya, benar ya? 1 tahun pelajaran harus menyelesaikan sekian banyak topik, benar? Benar ya Bapak Ibu ya, anak-anak dilibatkan dengan materi-materi yang banyak. Tapi kan kalau di kurikulum Merdeka ini kan dari awal sudah bilang kita merdeka dan fokus pada materi esensial, yang maksudnya esensial ini adalah materi yang benar-benar dibutuhkan oleh siswa kita. Ibu guru, Bapak guru, kenapa satu anak jadi kelas? Ini apa nih standarnya nih? Jadi sebenarnya begini, serba salah Bapak Ibu. Kan kalau di kurikulum Merdeka itu kita fokus pada belajar anak ya. Jadi kalau logika yang saya terapkan, jadi gini, sebenarnya untuk kita kan tadi saya sudah sampaikan kita ada regulasi ya Bapak Ibu yang memayungi gerakan kita semua di sekolah, terutama dalam implementasi kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu, kita kan dulu ada KKM istilahnya. Kalau di kurikulum Merdeka juga ada standar yang Bapak Ibu bisa tentukan sendiri. Sampai batas mana anak kita anggap bisa untuk menguasai dan mana yang tidak. Nanti kita kenal asesmen formatif dan sumatif. Formatif berarti untuk capaian terhadap CP. Nah kalau nggak sesuai berarti metode Bapak Ibu tolong direfleksi lagi bagaimana anak ini bisa menguasai. Makanya kita kenal ada istilah pengayaan, kemudian remedial ya. Remedi itu berarti kita kan ada istilahnya, kalau dulu remedi berarti anak yang masih belum menguasai kita beri penguatan. Kalau anak yang sudah berarti kita beri pengayaan. Anak saya sudah tahu, umur ini sekarang 6 tahun karena masuk SD. Saya sudah lihat kemampuan skillnya di bermain musik. Dia ketika pegang piano dengan gitar, dia udah oke. Nah, tinggal bagaimana saya sebagai orang tua untuk bisa mempush barang itu dengan cara yang menyenangkan. Terus kemudian nanti bagaimana Pak kalau anaknya Pak Haji senangnya di musik, terus kemudian pelajaran yang lain, oh itu saya punya trik sendiri. Triknya mungkin saya menemani anak saya berkaitan dengan pembelajaran, kita ajak ke pantai, ngobrol dan sebagainya. Anak-anak kecil sekarang diajak berbicara dan itu wajib. Karena apa? Terus kemudian Bapak Ibu jangan kemudian memikirkan anak itu masih kecil, terus kemudian anak itu tidak ngerti sama pembicaraan kita. Tidak Pak, anak kita itu malah sebenarnya lebih spesial walaupun umurnya masih kecil-kecil ya. Cuman kita ini yang jadi orang tua yang harus pinter-pinter yang namanya mencari celahnya anak itu bagaimana. Terima kasih banyak untuk seluruh panitia yang bekerja kurang lebih 2 tahun 3 bulan untuk mempersiapkan kegiatan ini. Dan tentunya saya Video PMC bersama dengan tim yang bertugas baik di depan layar, belakang layar, samping pintu masuk ya. Kami mohon maaf apabila ada kekhilafan, kekurangan, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, jangan posting di sosmed ya. Nanti selesaikan ya. Baik, terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan sampai jumpa di Baku Dapa. Sayonara.
Pemirsa, pada hari terakhir dari workshop pendidikan dalam rangka evaluasi pelaksanaan Asesmen Nasional tahun 2022 dan sosialisasi Asesmen Nasional tahun 2023, Kemendikbudristek mengadakan diskusi kelompok terpumpun tentang evaluasi pelaksanaan Asesmen Nasional tahun 2022 dan sosialisasi Asesmen Nasional tahun 2023 dengan Komisi 10 DPR RI. Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Pusat Asesmen Pendidikan, Ibu Asri Janti PhD, anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Robert Jopi Kardinal SAB, dan para kepala sekolah dan guru jenjang TK sampai SMA di Kota Sorong yang merupakan perwakilan dari TK Advent Victory, SD Advent, SD Shine Primary School, SMP Integral Lukman Hakim, SMP YPK Selebi Solu, SMP YPK Shalom Kota Sorong, SMP Shine Primary School, SMP Rauda, SMP Muhammadiyah Kota Sorong, SMP Negeri 6 Kota Sorong, SMP Negeri 3 Kota Sorong, SMP Negeri 1 Kota Sorong, SMK Negeri 4 Kota Sorong, SMK Negeri 2 Kota Sorong, SMK Negeri 1 Kota Sorong, SMA YPK Kota Sorong, SMA Negeri 3 Kota Sorong, SMA Negeri 2 Kota Sorong, dan SMA Negeri 1 Kota Sorong. Indonesia maju melalui terbentuknya generasi penerus yang berkualitas akan dapat tercapai. Dan mudah-mudahan ini menjadi juga pertanggungjawaban kita atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Lagogo itu bahasa Moy, bahasa tanah asli sini. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Kita sekarang bisa bergembira, bisa berkumpul. Kemarin pemerintah pusat juga sudah menyatakan kita bisa berkumpul di mana saja tanpa memakai masker. Saya hari ini kaget ada berdiri ini anak dari sekolah ini apa saing. Anak muda semua itu. Coba berdiri sekolah saya ini. Mudah sekali Bu, anak muda semua yang guru-guru di sekolah saya. Luar biasa semangatnya. Dan program ini di Komisi 10 yang pertama di Papua Barat Daya ini. Kenapa? Saya selalu berusaha curi start. Karena pengalaman yang lalu sudah ada acara seperti ini, begitu COVID datang, anggarannya dialihkan, hanya batal semua. Dan juga foto bersama. Ibu, kameranya. Apakah tidak perlu literasi? 1, 2, ya. 1, 2, 3, 1. Kemudian, nah ini adalah perubahannya. Perubahannya saya rasa ini yang pasal 1 ini kita hanya memasukkan definisi tentang satuan pendidikan, kemudian di pasal 1 juga kami membedakannya satuan pendidikan peserta asesmen nasional. Jadi kami hanya lebih mempertegas di sini, kayaknya di pasal 2 juga lanjut Mas. Pasal 1 merubah definisi dari survei lingkungan belajar maupun survei karakter, kemudian yang selanjutnya itu rasanya peserta definisi merubah itu ya, nggak begitu ini. Kemudian perubahannya di pasal 2 memindah ke pasal 4 jadi berdiri sendiri, sementara pasal 3 ruang lingkup kami tambahkan ini pelaksanaan survei lingkungan belajar untuk kepala satuan pendidikan dan pendidikan. Jadi kami tambahkan, kami pisahkan di situ.
Mungkin saya mulai untuk yang PAUD dulu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Mira bahwa Selingjar ini kan merupakan bagian dari AN, meskipun kalau untuk PAUD di luar AN ya. Tapi tujuannya adalah sama, untuk menuju ke evaluasi sistem pendidikan kita. Jadi untuk mengukur dari layanan pendidikan, kinerja satuan pendidikan, juga program pendidikan. Kemudian untuk PAUD itu kita adalah bertujuan mengukur kualitas layanan pendidikan supaya menjadi PAUD yang berkualitas sesuai dari bagian profil pendidikan PAUD. Di sini Bapak Ibu ada dari PAUD. Terima kasih. Nah, kemudian saya langsung lanjut untuk yang jenjang dasar dan menengah atau dasmen. Ini sebenarnya tujuannya juga sama, tetapi bedanya kalau untuk dasmen tadi sudah disampaikan oleh Bu Mira bahwa Bapak Ibu juga sudah melaksanakan ya, ini termasuk siswa. Kalau tadi kan hanya guru dan kepala sekolah atau kepala satuan. Kemudian survei lingkungan belajar ini juga tujuan mengukur aspek lingkungan satuan pendidikan. Jadi untuk mengevaluasi atau memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di satuan pendidikan. Jadi kalau untuk Selingjar ini lebih ke apa yang kira-kira mempengaruhi kualitas pendidikan di kualitas pembelajaran di sekolah. Begitu. Kemudian Bapak Ibu juga mungkin sudah memahami bahwa hasil dari Selingjar ini sama halnya dengan AN tidak dilaporkan untuk hasil individu. Jadi ini merupakan hasil untuk satuan pendidikan. Di sini Bapak Ibu ada yang merangkap menjadi proktor kan? Nggak ada? Oh ada. Tim teknisi? Ada. Operator sekolah? Oke, cocok berarti. Sebentar ya Pak, ingatin lagi. Oke. Nah, untuk pelaksanaan yang paling terpenting adalah di awal ketika kita menentukan status dan mode pelaksanaan untuk asesmen nasional. Nah, di sini status itu kita memberikan pilihan ada dua, mandiri dan menumpang. Nah, di mandiri sendiri di sini kita harus memiliki komputer proktor, termasuk proktor dan teknisinya. Dan kemudian komputer pelayan yang disesuaikan dengan rasio jumlah peserta dibagi gelombang dan sesi, kemudian memiliki jaringan dan memiliki jaringan lokal dan internet. Nah, bagi satuan pendidikan yang tidak memiliki inti dari ini, maka bisa memilih statusnya dengan menumpang. Di mana satuan pendidikan yang tidak memiliki kriteria mandiri dapat memilih status penumpang ke satuan pendidikan yang melaksanakan status mandiri yang terdekat. Jadi kalau bisa jangan jauh-jauh. Ya. Nah, Bapak Ibu, berapa persen sih asesmen nasional itu digunakan untuk rapor pendidikan? Yang disampaikan di depan ini adalah komponen-komponen yang membentuk rapor pendidikan. AN itu hanya sekitar 60%. 60% ini sudah besar ya. Jadi Pusmendik ini menggunakan AN untuk diujikan kepada siswa, kemudian survei dilakukan kepada guru dan satuan pendidikan, itu menjadi 60% dari AN ini menjadi profil atau rapor pendidikan. Lalu dari mana yang lainnya? 40%-nya dari mana? 40%-nya ada dari data Dapodik, itu terkait dengan guru, ya, terkait dengan infrastruktur di sekolah. Kemudian dari data pendidikan Kemenang, ini untuk Kemenang. Kemudian dari platform digital guru dan kepala satuan pendidikan. Kemudian ada lagi dari tracer studi SMK, ini dari Direktorat Vokasi. Kemudian data GTK yang terkait dengan data guru dan kepala satuan pendidikan. Kemudian ada lagi dari BPS dan juga lain sebagainya. Nah, semua data ini yang dikompilasi oleh Kemdikbud menjadi
satu rapor pendidikan yang lebih lengkap. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu mungkin sudah paham ya terkait dengan dimensi apa saja sih yang diukur dari rapor pendidikan. Ya, di sini ada 3 area: output, proses, dan input. Di mana output yaitu kualitas capaian pembelajaran siswa. Untuk dimensi A, ya, mutu dan relevansi hasil belajar murid, yang ini bisa diwakili dengan literasi dan tes literasi dan numerasi. Kemudian ada tes karakter. Itu dari dimensi A. Dimensi A mempunyai turunannya lagi, yaitu level 1. Level 1 ada turunannya lagi, level 2. Nanti saya demokan bagaimana cara pembacaan dan level 1 itu apa, level 2 apa. Jadi kalau ini dihafalkan rasanya perlu effort ya. Ada puluhan indikator yang nanti Bapak dan Ibu lihat dari hasil asesmen nasional dan juga data-data yang lainnya. Nah, ini adalah mekanisme apa yang harus dilakukan, apa yang perlu dilakukan oleh satuan pendidikan. Untuk langkah pertama yaitu menganalisis profil pendidikan. Kemudian berikutnya menganalisis akar masalahnya atau merefleksi dari hasil rapor pendidikan. Kemudian langkah berikutnya perumusan program dan kegiatan. Kemudian langkah keempat memasukkan hasil rumusan dalam dokumen perencanaan. Kemudian berikutnya pelaksanaan kegiatan. Langkah pertama sampai keempat itu sudah ada di rapor pendidikan. Langkah kelima adalah actionnya, aksinya, apa yang harus dilakukan. Ya, jadi semua resep sudah ada, obatnya sudah disediakan, hanya action saja itu yang diperlukan di satuan pendidikan. Kemudian setelah melakukan, tentunya melakukan evaluasi. Begitu seterusnya untuk indikator-indikator yang lain yang perlu perbaikan. Nah, apa yang diperbaiki tentu akan berbeda dari satu sekolah dengan sekolah yang lain. Sama dengan kita check up ke dokter, kita akan mendapatkan hasil yang berbeda dengan orang lain. Ya, apakah harus mengintip? Kita tidak perlu mengintip sekolah yang lain rapor pendidikannya kayak apa. Sama seperti kita mendapatkan hasil lab, kita tidak perlu mengintip orang lain itu hasil labnya kayak apa, kecuali kalau saling diskusi, saling memberitahu, yaitu silakan. Rapor pendidikan ini memang baru dibuka untuk satuan pendidikan saja beberapa minggu yang lalu. Sedangkan untuk dinas ini baru akan dibuka tanggal 5 Juli ya, bulan depan. Dan setelah launching untuk dinas pendidikan, kemudian dilakukan bimbingan teknis terkait dengan rapor pendidikan dan juga perencanaan berbasis data. Pemerintah sangat sadar bahwa petualangan di dalam proses pembelajaran itu tidak boleh putus mulai dari jenjang PAUD sampai jenjang ke perguruan tinggi. Kalau kita lihat di kolom 2345 ya, mulai dari keimanan, ketakwaan, karakter, serta literasi dan numerasi, dari Dikda sampai ke Dikti, itu ada semua. Artinya di dalam proses pembelajaran, karena di sini mudah-mudahan sebagian besar adalah para pendidik dan tenaga pendidikan yang hadir, kita mengharapkan bahwa proses pembelajaran yang terjadi di semua tingkatan, mulai dari PAUD dan semua jenjang sampai ke Dikti, itu tidak putus. Tidak ada kalau menanamkan karakter, keimanan, ketakwaan itu hanya di jenjang Dikda saja. Kalau di jenjang Dikmen, apalagi Dikti, udah fokusnya ke saintifik, ke sains. Atau kita bicara, literasi dan numerasi dasar itu hanya di jenjang Dikda saja. Jenjang berikutnya itu sudah yang hal-hal yang lebih lagi. Sebenarnya semuanya sama Bapak Ibu, dan seharusnya selayaknya memang semuanya sama. Yang membedakan adalah diversifikasi, keluasan dan kedalaman konten serta konteks dari semua
standar yang akan dicapai tersebut? Itu sebenarnya adalah terkait dengan pelaksana di tingkat satuan pendidikan. Kalau dia sekolahnya mandiri, maka panitianya itu hanya mencakup ketua pelaksana, kemudian pengawas ruangan, proktor, dan teknisi. Baik dia itu sebagai pelaksana untuk yang sekolah mandiri maupun sekolah yang ditumpangi. Tetapi kalau dia satuan pendidikan itu hanya merupakan sekolah menumpang, maka SK-nya, panitia pelaksanaannya hanya ketua dan pengawas ruang saja, cukup 2 hal itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, mohon dipastikan bahwa peserta yang mengikuti asesmen nasional, baik itu siswa, itu mohon adalah peserta yang sudah, pastikan itu sudah ada di dalam DNT-nya dan dia mengikuti asesmen nasional secara lengkap. Itu dari sisi pesertanya, maksud saya dari sisi satuan pendidikan. Tapi ada bug dalam proses rekapitulasi, jadi sebenarnya datanya sudah 100%. Dan untuk kemudian itu sudah diperbaiki, jadi di tahun 2023 lagi mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Oke ya Bu ya? Oke, terima kasih. Ya, semoga asesmen nasional tahun 2023 dapat berjalan dengan lancar dan juga memberikan informasi yang tepat untuk perbaikan kualitas pendidikan dan pembelajaran di Indonesia, khususnya juga di Provinsi Papua Barat Daya. Baik, terima kasih untuk pemaparan asesmen nasional diskusi ini. Selesaikan saat ini dan kembalikan ke pembawa acara. Baik, kita juga beri tepuk tangan untuk kita semua dari pagi sampai siang ini. Semuanya sudah dengan setia mengikuti diskusi kita. Sekali lagi semuanya bermuara untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Ada banyak tantangan, ada banyak kendala, tetapi itu tidak membuat kita menyerah. Program ini mungkin saya sedikit menyampaikan. Awalnya kami meeting dengan Pak Robert berusaha ke kementerian bahwa ada harus sesuatu semacam pencerahan soal pendidikan, karena banyak kurikulum yang akan berubah. Beliau sampaikan kepada saya sebagai TA-nya di sini, Pak Reza yang di Jakarta, untuk kita bisa sinkronisasi acaranya apa, dan akhirnya melalui kementerian terutama diberi kesempatan Pak Robert, perjuangan yang mungkin hanya anggota DPR satu-satunya yang melaksanakan program ini. Dan kita berterima kasih untuk kegiatan kementerian yang selama ini Pak Robert jalankan adalah sudah hampir 4 tahun kami bekerja sama dan tak pernah terputus ini. Mulai dari acara-acara pendidikan, bahkan kebersihan kota yang telah disampaikan kita lakukan dengan baik dan dengan khusus dari warga. Jangan takut dengan perubahan, karena kita adalah bagian dari perubahan itu sendiri. Pemirsa, demikianlah rangkaian acara workshop pendidikan implementasi kurikulum Merdeka dalam pemulihan pembelajaran pada tanggal 10 sampai 12 Juni 2023. Pemirsa, setelah mengikuti workshop ini diharapkan para pendidik untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka dalam mendukung pemulihan pembelajaran dan memahami standar proses, isi dan standar kelulusan, serta harus memahami aturan terbaru dan mengikuti pelatihan mandiri. Selain itu, dalam kurikulum Merdeka, para pendidik harus mengenalkan budaya dan kearifan lokal kepada para siswa dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lancar. Sementara itu, diharapkan dalam mewujudkan Merdeka Belajar, seorang guru harus mampu menjadi agen perubahan dalam pembelajaran dengan mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar secara bertahap sehingga terrealisasi secara keseluruhan oleh semua sekolah. Merdeka Belajar, kita orang bisa.